juga Bapak sini lurah ya, bukan kepala desa, Bapak Lurah yang saya hormati, seluruh tamu undangan dalam acara halal dengan kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita bersyukur kepada Nabi yang mulia, Nabi Agung yang telah membawa dari minadzulumati ila nur, dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang seperti ini, yaitu kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta sama aku, yang dimaksud aku itu bukan aku Muhadi, bukan, tapi aku Nabi Muhammad, orang yang terhormat, orang yang dimuliakan, yang telah membawa syafaatnya dari di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang cinta sama aku, nanti akan bisa masuk surga beserta baginda Rasulullah. Bukan itu saja saudara-saudara sekalian, inna aulanasi biyamal qiyamati aksarum alaya sholatan. Barang siapa yang rajin membaca sholawat, orang itu akan diprioritaskan, akan diistimewakan, nanti bisa masuk surga beserta baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Malam ini alhamdulillah terang ya. Allah menyampaikan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaan bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Artinya Allah ciptakan bumi untuk hamparan manusia, dan Allah ciptakan langit untuk atap manusia, dan Allah menurunkan hujan dari langit untuk menumbuhkan buah-buahan pertanian dan hasilnya untuk dimakan seluruh manusia. Alhamdulillah, hari ini saya bisa silaturahmi Desa Pasar Batang. Mungkin Pak Camat, orang sering nama dengar saya, tapi bentuk makhluknya jarang yang langsung ketemu. Ya, makhluknya ya gagah demen ya ora, ya jelek demen ya ora, ya sedengan lah. Subhanallah. Ini namanya silaturahmi. Kalau mengundang banyak orang semacam ini, silaturahmi. Ini jangan sampai salah paham yang salah. Kalau kita kumpulan keluarga, mengundang anak cucu, kakek nenek, orang tua, ponakan, adik kakak, itu namanya silaturahim. Beda loh. Silaturahim itu hubungan saudara yang tidak boleh dinikahi. Paham ya? Upaya kasus niki namanya silaturahmi. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yasurruhu an yubsata fi rizqihi wa an yus'ala fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang mau silaturahim atau silaturahmi akan dipanjangkan umurnya dan akan dimudahkan rizkinya. Amin. Subhanallah. Saya merasa suatu kehormatan ini Pak Ahmad kok dugi teng kantore kula teng Grendian Brebes yang tiga menapa sekawan. Pak Ahmad pengen nanggap kula kan ndopok niki. Pundi Pak Ahmad dek? Ya Allah, sampean muhadi kok ditanggap sih kok ndopok niki.
Ya Allah. Barokah. Berkah bak make kulo urek perbandingan antara berkah dan barokah. Cuma ini waktunya kayaknya kulo sanjang saja mawon nggih. Aduh, kulo nek kesel Pak Ahmad. Niki mesti kados sederek niki ya Allah. Sering liput kulo niki upami acara nggih Pak Haji Muhyiddin. Namanya kayak di itu ya, di tukang bubur. Masya Allah. Tapi tidak masalah. Saya akan menyampaikan bagaimana ini judulnya halal bihalal Pak. Saya akan menyampaikan sejarah awal halal bihalal. Yang pertama menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin wal makbulin. Sejarah halal bihalal itu yang pertama, siapa pemerkasaan? Siapa yang membuat di negeri yang tercinta ini ada halal bihalal, yaitu tahun 1946 baru awal merdeka. Baru awal merdeka, waktu itu negara dalam keadaan gonjang-ganjing. Semuanya banyak yang ingin memanfaatkan agar negara ini menjadi orang yang akan tidak senang dengan NKRI. Yang akhirnya Bapak Presiden Soekarno minta sama Pak Kiai Haji Abdullah Hasbuloh, Pak Kiai minta pendapat Pak Kiai, dipanggil. Situasi negara ini sudah sangat prihatin. Masa sudah merdeka mau akan direbut oleh sang panas gitu? Oke, matur nuwun. Ajaran Nabi Muhammad, jangan sampai minum sambil berdiri, makan sambil berdiri Bapak Ibu, nggak boleh. Nabi Muhammad menyampaikan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang dulu zaman dari minal maksiat ila taubah, yang zaman waktu itu masih banyak orang bermabuk-mabukan, teler, mendem, judi, berzina, narkoba, menjadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibu-ibu nun sewu, jangan sampai makan sambil jalan, sambil berdiri. Ya bukan ibu-ibu saja, semuanya lah yang hadir. Bukan tuntunan Rasulullah. Subhanallah. Tatkala itu apa saudara-saudara? Situasi negara ini genting. Bagaimana tetap Indonesia adalah yang telah dijajah oleh Belanda dan Jepang 350 tahun. Masa sih sudah merdeka baru 1 tahun akan direbut lagi? Terima mboten panjenengan? Keterima bojone titik darah penghabisan iki mboten? Para syuhada berapa yang berjuang untuk bangsa dan negara? Maka ada yang namanya hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Tatkala itu minta arahan, minta petunjuk sama Pak Kiai Haji Abdullah, yang akhirnya Pak, kalau silaturahmi atau silaturahmi itu biasa, tapi bagaimana supaya diadakan yang namanya halal bihalal. Halal bihalal itu artinya apik-apikan, bongbongan, tidak boleh permusuhan, tidak boleh dendam di antara kita. Yang akhirnya masukan dari Bapak Kiai Haji Abdullah Hasbuloh itu disetujui oleh Bapak Presiden Soekarno
yang akhirnya diadakan orang yang kemarin pada mau merusak bangsa dan negara, akan menghancurkan pemerintahan, maka disatukan yang namanya al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Kebersamaan itu adalah indah, bercerai-berai adalah musibah. Allah menyampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari dengan pegang teguh agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Bagaimana untuk bangsa negara kita ini kalau rakyatnya, pemerintahnya kacau? Alhamdulillah yang sampai sekarang pemerkasa Bapak Presiden Soekarno dengan Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah diikuti seluruh negeri yang tercinta ini. Apa kaitan dengan kita halal bihalal? Kemarin pada puasa, tapi potongannya mau pasar batat tapi puasa kabeh kayong. Masya Allah. Kan ini bulan puasa nih. Ya Allah. Sebab apa? Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Terus asal kita sering biasa lah baca. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Di situ kata-kata di depan itu untuk orang yang beriman. Di belakangnya ada ditutup dengan kata-kata orang yang bertakwa. Kalau tidak beriman, tidak bertakwa, tidak puasa gak apa-apa, silakan. Yang butuh kita, bukan Allah. Yang butuh Rasul kita. Rasul gak butuh kita, Rasul udah dijamin masuk surga. Ini betul. Kita kalau mau mati tinggal ada dua jurusan, silakan jurusan neraka jahanam, silakan jurusan surga. Ini betul. Pengen masuk surga betul gitu kan? Pengen? Wong uri pengennya Pak Camat, Pak Lurah, pengennya tak? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Pengennya mudanya bahagia, tuanya menjadi orang kaya, matinya masuk. Pengen? Jangan sampai saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Mudanya poya-poya, tuanya sengsara, matinya masuk neraka. Itu harus dihindari. Kata Rasulullah menyampaikan, man farika bidikhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang puasa di dalam bulan suci Ramadan, jasadnya diharamkan masuk neraka jahanam. Subhanallah. Ini kan wajahnya masih wajah surga semuanya, auranya ini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa di dalam bulan suci Ramadan karena iman, loh, ini kata-kata lagi iman. Kalau bukan orang beriman, maka ada tiga. Al-iman tasdiqun bil qalbi. Kalau kita mengaku orang beriman, membenarkan di hati kita. Yang kedua, al-iman wa iqra'un bil lisan, diucapkan di bibir kita. Yang ketiga, al-iman wa amalun bil arkan, dilakukan dengan perbuatan, bukannya di bibir saja. Perbuatannya apa? Ya sholat, ritual, baca Al-Quran, ya taraweh. Itu namanya ritual. Iman dan takwa itu gak bisa terpisahkan. Itu satu tim masalahnya. Dan man shoma ramadhana fahasadat hukumu, seperti suci. Kita sudah bersih seperti bayi baru dilahirkan dari ibumu, bersih. Dosa-dosanya akan diberitur, akan dimaafkan. Yang dimaksud dosa dimaafkan apa? Itu dosa dengan hablum minallah.
Kalau hablum minan nasab belum dimaafkan, terkecuali hutang diselesaikan, kemarin yang ribut ya belum sudah islah jabat tangan ya, janji-janji ditepati, al-wa'du ududain, janji adalah hutang. Jadi yang dimaksud dosa sama Allah. Kita alhamdulillah diberi pajak umur sehat ya. Yang namanya sehat itu mahal harganya Pak Lurah. Uang bukan segala-galanya tanpa kesehatan, tapi sehat pun tanpa uang hidup kita jadi lemes. Orang hidup lemes bukan Pak Kang Haji Muhyiddin. Betul Kang Ahmad kumaha lemes dedes atuh. Harta uang tidak akan dibawa mati, tapi jika kita hidup gak punya harta, gak punya uang, rasanya kayak mau mati. Laisal fulus wala yahya. Allah ya Allah. Itulah pentingnya bahagia dunia akhirat. Tak ada Nabi Muhammad apa yang disampaikan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini doa sapu jagat. Itu diterangkan di kitab Irsyadul Ibad. Inti endingnya, goalnya bahagia di dunia dan jauhkanlah dari siksa api neraka. Ya Allah, kula dadi kayune tepang panjenengan nggih. Pak Ahmad, alhamdulillah penting jawab nggih. Luar biasa. Ya Allah. Lanjut. Kang Muhyiddin. Apa sih acara halal bihalal ini? Acara halal bihalal ini sungguh ajaran Islam itu mulia sekali, indah sekali. Buat apa kita kemarin puasa, ibadah, tarawih, tapi kalau hidup kita permusuhan, dendam, tidak akan bisa masuk surga. Rasulullah mengancam Bapak Ibu sekalian. Hadisnya apa? La yahillu li muslimin ayyahjura akhahul muslim fawqa salasati ayamin famata dakhalan nar. Orang Islam sama orang Islam jika permusuhan, dendam, ribut, eneng-enengan lebih dari 3 hari, belum islah, belum jabat tangan, ingat famata dakhalan nar, nangis. Jika kita belum salaman, belum islah, sudah dicabut umur kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Maka famata dakhalan nar, matinya bakal masuk neraka jahanam. Ya Allah, ngeri. Umur kita tahu nggak kematian kita? Enggak kan? Tapi ada orang yang tahu matinya diri sendiri. Saya mau tanya, ini golongan orang apa? Tahunya, bulannya, harinya, jamnya, sampai menitnya. Ayo Bapak, sing ngajeng. Orang apa? Tak kasih bonus 1.000, ayo. Tapi uang ini jangan jangan nilai uangnya. Uang ini nanti dibingkai, ditaruh di ruang tamu. Ingat 100.000, ingat Muhadi. Ayo Pak, siapa? Cepat. Ayo cepat. Ajak sulit seketok duit. Ya bener dia pun pinter kan. Ayo cepat. Alhamdulillah. Nun saya jangan lihat uangnya nggih. Ya. Bener. Katanya kayaknya pernah kerumunan selama saya dia kayaknya. Biasanya cara yang jawab loh Pak Pak Lurah. Katanya ada orang alim, wali, rasul, nggak ada yang tahu. Yang tahu tadi betul orang yang mau kena hukuman mati, sudah melalui eksekusi, melalui proses kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ya sudah ditentukan tahun ini, bulan ini, hari ini, jam sekian, pukul sekian, diundang keluarganya untuk menyaksikan, suruh makan yang enak-enak, suruh sholat sesuai dengan keyakinan masing-masing, siapkan regu tembak. Loh bener? Sampai di satu saya kayak banyak teman sampai mas. Nun saya bujan nggih.
Subhanallah. Ingat Bapak Ibu sekalian, dengan tetangga, dengan saudara jangan sampai ada dendam di antara kita, walaupun itu bukan non muslim, walaupun dan orang Kristen, walaupun itu bukan orang ini Islam. Sebab Islam mengajarkan wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim doefahu. Barang siapa yang beriman dan percaya di hari akhir harus baik, harus menghargai dengan tetangga. Yang kedua, harus memuliakan tamu. Loh, makanya dengan tetangga, ya Allah, jangan sampai punya pikiran khasyud, syirik, dengki, nggak boleh. Harus yang kemarin belum salaman, jabat tangan. Jangan ego, jangan sombong. Siapa yang salah, siapa yang tidak salah, saling memaafkan. Yang muda datang ke yang lebih tua, anak silaturahmi ke orang tua. Yang kemarin masih ada dendam, supaya saling memaafkan. Buat apa Pak Camat, Pak Lurah, jabatan tinggi, harta banyak, keilmuan tinggi, kalau hidup tidak rukun sama tetangga, sama saudara, sama keluarga, subhanallah, tidak bahagia. Betul? Tidak tenang, tidak nyaman, tidak enjoy. Apa kita yang dicari hidup di dunia? Mau cari permusuhan, mau cari dendam. Maka jadi orang satu, kata Rasulullah, janganlah orang itu mudah tersinggungan. Orang kalau mudah tersinggungan, masalah kecil bisa menjadi besar, bisa masuk ke ranah hukum. Betul? Orang itu jangan gampang marah, gampang emosi. Orang kalau gampang marah, gampang emosi, teman jadi lawan musuhnya banyak. Marahnya berlebihan saja Rasulullah mengancam. La taktub walakal jannah. Tidak akan bisa masuk surga. Marah, HP dibanting, piring dibanting, KDRT sama keluarga, pintu ditendang. Bukan ajaran Rasulullah. Ngomong ibu bapak, ngomong karo anak bojo goblok be ora oli. Bukan goblok temenan. Betul. Saya nggak pernah ngomong sama bojo sama anak goblok, saya nggak pernah. Itu sampai anak yang sekarang sudah jadi wali kota Tegal, yang sudah umur 40 tahun, nggak pernah saya ngomong begitu. Mulutmu adalah harimaumu. Betul. Tapi kalau anak yang membuat susah diatur, menjangan orang tua, sudah disumpahin saja nggak apa-apa. Disumpahin. Ini agak batuk nih saya. Disumpahin. Karena anak itu apa? Ridullah fi ridul walidaini wasubtullah fi wasubtul walidaini. Ridho Allah karena ridho orang tua, murka Allah karena murka orang tua. Sumpahin saja nggak apa-apa. Betul? Betul sama aja ngomong betul. Disumpahinnya yang baik-baik. Nah, jengkel lah, saya sama kamu bukan jadi camat, nah, bukan jadi bupati, jadi dokter, jadi kepala desa, jadi kiai, jadi pengusaha. Nyumpahinnya yang baik-baik, aja nyumpahin temenan kok. Betul Bu, nyumpahinnya sih apik-apik. Oh, dari nyumpahin temenan loh. Ini Mas. Ya Allah. Masanya apa? Ridho Allah karena ridho orang tua. Makanya dan orang tua harus baik, harus menghormati, kromo atau bahasa. Betul. Surganya anak ada di bawah telapak kaki ibu. Surganya istri ada di bawah telapak kaki suami. Makanya suami menyayangi anak istri, istri menghormati suami. Pak Camat, niki Pak Lurah. Wow, kan surganya anak di bawah telapak kaki ibu.
surganya istri di bawah telapak kaki suami. Saniki kula mboten terima. Masa sih anak sama istri dapat surga, saya nggak dapat surga? Kira-kira surganya suami wonten pundi? Niki satu sing mali, Pak. Teng pundi ayo Pak Lurah? Teng pundi? Teng tiang sepaipun. Salah. Teng pundi? Loh, oke. Ya 1.000, tapi bener besar 1.000 pokoknya wis. Nun saya nggih Pak Lurah nggih, niki nggak kenang-kenang mawon nggih. Ya jangan nilai rupiahnya, nggih. Napa niki jawabnya napa? Pada orang tuanya. Orang tua atau nuwun padahal salah. Surganya bapak-bapak suami itu ada di fakhidaini. Fakhidaini paham? Boten. Ada di tengah-tengah pahanya istri. Nggih, Pak. Lah ya Allah, ini bosan Pak. Ya kula sudah kakek-kakek, bojo sudah nenek-nenek, begitu fakhidaini dibuka surga dunia loh. Ya Allah. Nggih boten Bu? Nggih. Surga wong lanang ada di fakhidaini, ada di tengah-tengah pahanya istri. Seneng boten sih Pak Camat dengan fakhidaini bojo? Seneng Mas? Ya Allah. Lah Pak Ahmad muhati ditangkep ke juragan lho Pak Ahmad. Ya Pak Ahmad anggap muhati paling orangnya bayarannya berapa? Paling orangnya nyobani itu bawa sertifikat dan rumah sampean loh mikir. Atau BPKB mobil Pak Haji Muhyiddin. Iya, lu pas bilang pira sih muhati. Mboten guyon nggih. Lah wong maido kasar ceritane neraka terus samumet lah. Ya tanah guyone anak iki guyone Pak Kidai ini kan guyon oke. Nggih. Oke, lanjut. Dengan apa yang sudah dirintis oleh Bapak Presiden Soekarno ini untuk dilanjutkan. Karena ini adalah termasuk al-adat muhakamat, tradisi yang menurut Islam ini baik. Saya mboten lebih halal. Nggih. Tetapi semuanya manusia itu jangan sampai ada masih kita punya ganjilan dendam di antara kita. Sebab permusuhan itu datangnya ada diri kita sendiri, tergantung kita. Apakah kita bisa mengendalikan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual? Bisa nggak kira-kira? Maka jadi orang yang saya katakan, insya Allah orang kalau tidak mudah tersinggungan, manfaatnya besar loh. Ya, Pak Lurah, Pak Camat sebagai pemimpin, jadi pemimpin jangan mudah tersinggungan. Jadi pemimpin itu satu tegas, sabar, bijak, marah pun bisa. Tapi ingat, bukan marah arogan, marah yang bersifat mendidik, marah yang terukur. Sebab kalau marah arogan dibenci Allah, dibenci manusia. Yang saya juga termasuknya komandan perusahaan. Anak buah saya berapa Pak Camat? Saya 5.400 orang. Yang diatur itu dari mulai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor, dokter. 5.400 orang. Anak buah Pak Camat pinter Pak. 30 Pak. 30 tahun masih enteng ya. Ya Allah. Sebab kemajuan sebuah desa pemerintahan kabupaten itu ada 4 perkara Pak Lurah. 1. Qiyamud dunya bi arba'ati asya'. Tegaknya sebuah desa pemerintahan kecamatan, kabupaten, provinsi ada 4 kriteria. Yang pertama bi ilmil ulama. Karena menghargai ilmunya ulama, makanya harus menghormati ulama, kiai, ustadz, habib, itu harus dimuliakan. Al ulama warasatul anbiya. Yang kedua bi adlil umaro, karena adilnya para penguasa kayak Pak Lurah, Pak Camat. Yang ketiga lah itu kasih nyong sing repot ke wasahawatil agniya, dermawanya orang-orang kaya. Yang keempat, termasuk kita harus menyantuni
anak-anak yatim piatu kaum duafa. Makanya Pak Lurah, Pak Camat, ya Allah, orang-orang begitu harus diopeni sekolahnya, pendidikannya, sampai pakaiannya, makannya, sampai ke kehidupan sehari-harinya. Itu namanya du'aul fuqara wal masakin. Lanjut, kita tidak boleh dendam. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Mari tolong menolong dalam hal kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam hal kejahatan, dan janganlah melakukan perbuatan dosa, dan janganlah permusuhan. Ini diancam permusuhan. Sebab apa? Orang yang hebat itu, orang yang sakti itu bukan orang yang anti tembak, anti celurit. Orang yang hebat, orang sakti itu orang yang tidak punya musuh dan tidak dimusuhi. Betul? Bukan orang anti tembak, anti celurit, yang tidak punya musuh dan tidak dimusuhi. Kemarin setelah mendapat hari kemenangan, menjalankan sholat Idul Fitri, diwajibkan zakat fitrah sebesar 2,8 kg atau 3 kilo. Lebih baik kita berzakat daripada kita menerima zakat. Lebih baik tangan di atas daripada kita tangan di bawah. Al-yadul ulya khairum minayati sufla. Lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Zakat itu penting. Rasulullah menyampaikan, bunyal Islam ala khamsin syahadati anna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholat wa ita'iz zakat hijjul baiti wa saumi ramadan. Loh, ini nyampe. Hijjul baiti wa saumi ramadan, dan kita berzakat. Wajib. Bersihkan hartamu dengan zakat, sembuhkan sakitmu dengan menyantuni yatim piatu kaum du'afa, as-shadaqatu datba'ul bala. Jauhkan musibahmu dengan doa. Ad-doa mukhul ibadah. Pak Camat, kula niki pengusaha napa? Kiai sih Pak Camat. Pengusaha. Ya Allah Gusti. Tapi maaf nun sewu, jarang yang jadi pengusaha belum tentu jadi penceramah loh. Yang jadi penceramah belum tentu jadi pengusaha. Ini kan kata kiai-kiai orang-orang pintar. Tapi apa bisa ceramah? Coba ceramah kulo mboten didol kulo saking apik kali Pak Ahmad. Kulo mboten tak kedol, kulo mboten nun sewu. Kulo mboten butuh diparingi amplop nun sewu, kulo mun diparingi rezeki Gusti Allah mun kathah. Kok baru latani amplop pengajian. Ahmad tak kaya kulo depan bayar kudu ngawak. Kudu bari sertifikatnya kudu disiapkan. Siap, Pak. Maka Bapak Ibu jangan minta warisan sama orang tua. Dikasih warisan orang tua ya alhamdulillah. Tidak dikasih pun harus tahu keadaan orang tua. Tapi minta warisan sama Allah. Wallahu ghaniyun, Allah maha kaya. Muhadi kalau nggak diberi warisan sama orang tua nggak bisa seperti ini. Ini diberi warisan sama Allah, bukan dari orang tua. Tapi ini ada berkat doa orang tua, doa anak istri, atas campur tangan Allah. Keberhasilan seorang suami pun ada istri yang hebat, yang mendukung dan mendoakan. Sebaliknya keberhasilan seorang istri pun ada suami yang hebat, saling mengisi kekurangan dan kelebihannya. Mulanya dulu prihatin bareng, belum jadi pegawai, belum punya uang, jabatan masih rendah. Begitu sudah jadi pejabat, uangnya banyak, lupa sama anak istri. Nggak boleh. Betul. Tetap harus memuliakan istri, menghormati istri, memuliakan istri. Tapi kok kesakti di royal kadale betul lah. Misalnya bucoba nih kalau cacak bengek, kayak hidupnya terus kayak belapor, gitu Pak Camat. Nggak boleh. Jadilah orang istiqomah. Subhanallah. Lanjut. Masalahnya apa? Kehidupan kita ini
Hidup kita ini setelah tadi zakat fitrah, nengok habis sholat Idul Fitri, nengok ke makam orang tua. Subhanallah, ingat orang tua kita itu sudah meninggal, atau istri yang lebih mendahului, atau keluarga kita, atau suami yang mendahului. Ingat hidup, ingat mati, ingat sehat, ingat sakit. Semua akan kembali ke alam kubur. Persiapan apa yang akan kita bawa di alam barzakh? Didoakan pakai yasinan boleh, tahlilan boleh, tidak masalah. Ingat, orang tua kita ini yang telah mendahului itu butuh diimpus, butuh didoakan. Nangis kalau kita di dunia punya anak kepang, preman, yang mabok-mabokan teler, mendem judi, narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Butuh didoakan orang tua kita ini. Ya Allah, apa yang sering kita baca? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir warham wa'fu anhu. Allahumma tim lana bi husnil khotimah. Endingnya husnul khotimah, golnya husnul khotimah. Apa rumah masa depan kita yang akan kita bawa? Ad-dunya mazra'atul akhirat. Kita hidup di dunia ini seperti sedang menanam. Kalau kita menanamnya baik, saya percaya menuainya pun baik. Butuh didoakan. Makanya Bapak Ibu, ya Allah, sibuknya seperti apa, repotnya seperti apa, sholat jangan ketinggalan. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, waman taroka faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka akan merobohkan agama. Allah menyampaikan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aku wahyukan wahai engkau Muhammad kitab Al-Qur'an ini untuk menjalankan ibadah sholat, karena sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul. Rasulullah macam ajilu bi sholati qoblal faut wa ajilu bi tobati qoblal maut. Segeralah sholat segeralah bertobat sebelum datangnya kematian. Kan mau mati semuanya. Apa yang kita bawa? Mal mayitu fi qabri illa kal ghariqil muhawis. Seorang mayat, seorang hamba apabila sudah mati di alam kubur, semuanya seperti orang tenggelam. Minta pertolongan. Minta pertolongan, Pak Lurah, Pak Camat. Yang bisa nolong apa? Hanya 3 kriteria. Rasulullah menyampaikan, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ula. Ya Allah, Pak Camat, kula pun ngurusi perusahaan wis pusing nemen. Tapi alhamdulillah berkat pernah mondok pesantren di Babakan Suwaring, kalau mondoknya kali Pak Kiai Imron sareng rumiyin. Kali Pak Kiai Subhan. Niku kanca kula niku Pak Kiai Imron. Sing gadah pondok niki. Nggih. Berkat diulang ya Allah, makanya putra-putri Bapak Ibu, jika pengetahuan umumnya juga harus menguasai, pengetahuan agama harus menguasai. Di pesantren kan. Jadi santri-santri yang hebat, jadi santri-santri pengusaha, jadi pejabat-pejabat yang santri, politikus-politikus yang santri. Ini sudah, santri itu sudah dihargai sama pemerintah. Namanya ada Hari Santri Nasional. Wih, hebat ya sekarang santri. Makanya kalau di pondok pesantren itu aku datang untuk menuntut ilmu, aku pulang untuk membawa ilmu. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samadin. Jika kita punya ilmu tidak diamalkan, seperti pohon tak berbuah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian yang bisa membaca Al-Qur'an untuk diamalkan orang yang belum bisa membaca Al-Qur'an.
Walaupun kalau sehari-hari mboten guru ngaji sehari-hari, tapi ini kan mengamalkan ilmu mboten Pak Haji Muhyiddin. Mengamalkan kan saya, ya Allah ya Rabb, semoga ilmu saya bermanfaat, harta saya bermanfaat, yang disebut khairun nasi anfa'uhum lin subhanallah. Itu ada 3 kriteria. Yang pertama amal sodako, amal jariah yang pahalanya tidak pernah putus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmunya Kiai Ustadz, Habib, Ustadzah, sehingga sehingga kita bisa baca Al-Quran, kita bisa pintar. Ilmu itu harus digunakan untuk sholat, untuk ibadah. Kalau tidak untuk sholat, untuk ibadah, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh salehah, anak yang bisa mendoakan orang tua, birrul walidaini ihsan. Yang disampaikan oleh Imam Ad-Dani menyampaikan begini, idza tarakal abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqatu anhu rizqi. Seorang anak, seorang hamba apabila putus mendoakan kedua orang tua, baik orang tua yang masih hidup atau sudah mati, maka akan putus pula rizkinya, ya Allah. Makanya tatkala sholat jangan lupa di samping mendoakan diri kita sendiri, tapi jangan lupa mendoakan orang tua. Inilah pentingnya ngaji. Ini kayak tuh ngaji nggih. Tapi Pak ya sekali-kali lah ngrokna ceramah pengusaha, ceramah kiai ta biasa. Nggih mboten? Ceramah pengusaha, ceramah kiai ta biasa. Muludan, nuzulul Quran, acara termasuk khitanan, nggih. Coba yang punya begini, yang bisa begini siapa coba? Apa yang punya bariin bisa? Ceramah begini, sholawatan bisa? Yang punya Jogja bisa? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Soalnya apa? Soalnya beda agama masalah. Nggih. Ya lebih bisa Pak. Ya Allah. Subhanallah. Saya kalau habis sholat sering meleleh air mata kita. Maaf, saya bukan orang alim Pak Muhyiddin, tapi saya pernah sholat lupa satu waktu asar. Waktu itu lagi ngurusi rumah sakit di Bumayu, ngurusi hotel, proyek-proyek, lupa Pak Camat. Ya Allah, Allah mengingatkan kita. Begitu maghrib kok dilarang, saya ingat Pak Muhyiddin, nangis. Terus saya minta fatwa sama Pak Kiai Murtado, guru saya. Nangis Pak Kiai kaget pagi itu beri. Pak Muhyiddin kok nangis? Ya Allah Pak Kiai nun sewu, kula bawa kesupen, mboten sholat asar. Akhirnya Pak Kiai Murtado memberi fatwa, sudah Pak Muhyiddin kodok saja nggak apa-apa karena nggak sengaja. Kesamaan enggak kelalen sholat sewaktu nangis boten kira-kira. Mau ini nangis kiki gimana asar maning. Udah jawaban Abu Nawas misal waktu dulu waktu itu nih digecek kok. Cok kan nangis tak kasih bonus 1 juta. Ayo Ibu nangis boten kira-kira. Betul Ibu. Menawi puasa bukan kebutuhan berhalangan, sampun makan teng nopo nggih teng ketinggalan umum lah, teng tiang umum, malu barangkali tidak dikira puasa. Sebab yang tahu main atau tidak tergantung diri kita sendiri. Apa ada pemeriksaan korban teman kita periksa Allah? Kalau nggih Bu, terus Pak diperiksa oleh Pak Muhyiddin, yang meriksa yang sing lanang kok. Nggih. Yang sopan, yang baik. Subhanallah. Inilah pentingnya kita dalam hidup, supaya baik sama tetangga. Buat apa harta banyak kalau nggak rukun? Buat apa jabatan tinggi kalau nggak rukun? Subhanallah. Itu kan diancam sama Rasulullah. Diancam. Islam itu untuk dengan sama Allah sama manusia itu tidak boleh ada bercerai-berai.
harus rukun, harus menjadi umat yang baik. Saya jam berdereng sih dia. Yuk istighfar sama Allah. Astaghfirullah. Mau nggak sarang-sarang? Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Maka Rabbi zidni ilman nafi'an fitni amalan solihan wa wahab li rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina Taubatan nasuha. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Habib Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Ayo sarang-sarang. Ya Allah biha, Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. ya Allah biha, ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. ya Allah bi husnil khatimah. Bapak Ibu pengen kados muhadi mboten? Pengen. Saya tak kasih ijazah. Nggih. Ini doa untuk diberi kemudahan. Di kemudahan rezeki, diberi kemudahan segalanya. Doa supaya diberi bukakan pintu rezeki, pintu kaya dan diberi kemudahan. Saya kalau tahajud membaca doa ini 100 kali. Doanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah ya aziz aizzani bik ya aziz aizzani bik ya aziz aizzani bik. Ayo sareng-sareng bareng-bareng. Ayo subhanallah hamdihi subhanallah Subhanallah bil adzim Bil Azim astaghfirullah Astagfirullah subhanallah Subhanallah wa bihamdihi Bihamdihi subhanallah Subhanallah bil adzim Bil Azim astaghfirullah Astagfirullah ya aziz aizzani bik. Ayo ya aziz A'izzani bi. ayo terus shopping teko Ya Aziz aizzani bik ya aziz aizzani bik. Ya Allah, Ya Allah. karena menjadi orang sukses itu tidak mudah. Gimana? Kulo niku tiang sepuh kulo niku tiang mboten gadah. Teng mriki mboten sing hafidh-hafidh Al-Qur'an mboten. Kalau ada ayo masuk universitas kita gratis. Ayo Pak Ahmad, ada yang hafidh desa Pasar Batang Ada atau hafidh? Ada Hafidh ke wong sing pinter baca Al-Qur'an ke wong wadon, hafidh ke wong lanang. Itu orang itu harus dimuliakan. Itu kalau tidak punya ilmu laduni itu tidak mudah baca Al-Qur'an 30 juz subhanallah. Kok kula maca Yasin blak-blak kok. Ngalem niku. Ayo masuk universitas kita. Gratis. Masanya apa?
saya yakin kalau kita hidup bersama Al-Quran, insya Allah selamat dunia akhirat. Kita hidup bersama Al-Quran dan hadis, saya optimis sukses dunia akhirat. Karena sumber Al-Quran itu, di situ ada sumber hukum, sumber ekonomi, sumber rumah tangga, sumber kehidupan, sumber pertanian ekonomi, bab zakat, bab kehidupan, lengkap isi Al-Quran. Maka kemarin Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini orang hidup bersama Al-Quran hadis, insya Allah selamat dunia akhirat. Al-Quran itu tadi yang artinya untuk petunjuk manusia, yang untuk bisa membeda-bedakan mana hak dan mana yang batil. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal juga jelas, yang haram juga jelas. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini adalah untuk petunjuk manusia, untuk jalan syiratal mustaqim. Makanya punya anak, ayo dipesantrenkan. Supaya apa? Ngerti agama dan ngerti pengetahuan umum. Man aroda dunya fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai kehidupan dunia harus tahu ilmunya. Ilmu bisnis, ilmu dagang. Yang kedua, man aroda dunya fa'alai bil ilmi. Wa man aroda akhirah fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai kehidupan akhir harus tahu ilmunya. Wa man aroda huma fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai kehidupan dunia dan akhir harus tahu ilmunya. Ilmu itu penting. Jangan kita punya ilmu hidup kita jadi mudah, dan kita punya ilmu hidup kita jadi terarah, dan kita punya ilmu hidup kita jadi berkah barokah. Kalau kita menjadi orang jahil, orang bodoh, hidup kita jadi susah. Maka Pak Camat, orang hidup bisanya dihormati orang itu hanya 3 kekuatan. Yang pertama, orang kalau pangkatnya tinggi dihormati orang. Betul? Penguasa dihormati orang. Pak Camat dihormati orang. Pak Lurah dihormati orang. Dia baru tingkat kecamatan desa. Yang kedua, orang kalau hartanya banyak dihormati orang. Betul? Yang ketiga, orang kalau ilmunya tinggi dihormati orang. Kayak Habib Lutfi, Kiai Subhan, Kiai Labib, tokoh-tokoh agama yang karismatik dihormati orang kan? Betul. Maka janji Allah betul. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah akan meninggikan derajat seseorang, orang yang beriman, orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan tinggi. Betul Pak? Jadi bupati dihormati orang. Anak saya jadi wali kota dihormati orang. Disitulah pentingnya ilmu. Ilmu itu antara imtak dan imtak harus seimbang. Fikir dan dikir harus seimbang. Dikira orang mau maju? Tidak. Sebab melalui proses. Maka ini anak-anak muda. Subhanul Yamri Jalul Hud. Pemuda hari ini ada calon pemimpin. Inna fi aidi syubani amrul ummati wa fi aqdamim hayataha. Urusan umat ada di tangan pemuda yang akan menjadi pemimpin esok hari bangsa dan negara. Maka jadilah pemuda yang hebat, pemuda yang the best of the best, pemuda yang insan kamil, pemuda yang religi, pemuda yang al-sunnah wal jamaah, alul Quran, alul ekonom, pemuda yang tinggi kawan muslim. Inilah pemuda, saudara-saudara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Pemuda ini adalah calon pemimpin esok hari. Betul? Sampun Pak. Ayo. Ya Rabbi bil Mustafa wa firlana mama ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa wa firlana mama
ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Sidana wa firlana mamado ya wasi'al karami. Makanya saya sampaikan, hidup kita ini jika ada kesalahan harus terbuka, bersihkan hati dan pikiran untuk menuju kesuksesan hidup. Kita belajar dari sebuah kesalahan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Kita belajar dari tetesan air mata untuk tidak menyakiti orang lain. Kita belajar dari senyuman untuk lebih menghargai orang lain. Kita belajar dari doa lebih menciptakan diri kepada Sang Maha Pencipta. Maka tatkala ada kebencian sama orang, jangan tunjukkan kebencian itu. Siapa tahu kebencian itu berubah menjadi kebaikan. Subhanallah. Jangan tunjukkan kebencian itu. Siapa tahu menjadi kebaikan. Inilah filosofi kehidupan kita. Maka jangan membuat orang jadi teraniaya, mendolimi orang. Orang kalau sering nyakiti orang teraniaya, belajar dari sebuah aspal. Aspal diinjak diam saja, tapi aspal bisa melukai tanpa dengan harus bergerak. Itu orang nyungsep, kesambung nyungsep. Pak Komar rektor saya itu nyungsep. Betul? Nyungsep, Pak. Maka al-haqqu bila nidum sayahibul batil bin nidum. Kebenaran apabila tidak dikelola dengan baik, maka dikalahkan dengan kebatilan. Orang bisa mengelola dengan kebatilan itu. Bolehlah lolos di dunia yang apa namanya obstruction of justice atau justice kolaborator, direkayasa. Tapi ingat, ada pengadilan akhirat. Rekaman kita ini nanti akan dibuka di akhirat. Bapak Ibu ngomong apa saja goroning dunia, kok dibuka rekamannya. Akan dimintai pertanggungjawab raqib dan atid, munkar dan nakir. Makanya orang itu jangan, biasanya orang satu, kalau ingin masuk surga, kalau punya hutang harus dibayar. Nabi tidak mau nyolati sebelum hutang diselesaikan. Yang kedua, kalau bicara jangan bohong. Kalau janji harus ditepati. Kalau diberi amanah harus dijaga. Orang kalau mengingkari 4 hal itu biasanya nomor HP-nya sering ganti-ganti terus. Itu orang banyak dosanya loh Pak Lurah. Saya sulit. Wong sing pada kredit teng bank iku lho, Pak, dia bukan panabungan kredit, kok ning Bank Muhajir Setiabudi, ke kantornya parkir iki. Bukan utang boleh, panyimpen boleh, deposit boleh, tabungan boleh kayak Bank BPR Muhajir Setiabudi. Mau nggak apa-apa, yang penting bisa utang bisa bayar. Bisa utang orang bisa bayar ya. Udurnya digares kok. Nggih Pak. Subhanallah. Mau nggak apa-apa. Itu harus dijaga Bapak Ibu sekalian, jangan mengingkari apa itu. Cekap nggih. Sampun matur nuwun. Kalau targetnya 1 jam, ngomong 1 jam kok pas. Ya itu melek sore lah nak muhati tadi. Pak. Teng mriki wonten yatim piatune wonten pinten? Wonten pinten? Sadesa niki wonten pinten? Bun, kalau mau barangkali kita gelar-gelar ndak seneng tak ajak piknik teng water bumi kula niku. Nggih? Kok tak siapkan patumbari, nanti tak siapkan bis ya, dikasih snack, makan untuk yatim piatu. Ya, ada berapa? 50 anak apa Pak? Alhamdulillah. Ya. Karena Pak, anak itu harus diperhatikan. Masya Allah. Anak-anak itu harus diperhatikan. Kan di Al-Quran kan ada. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin kadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum
yurauna wa yamnaunal maun. Ya Allah, harus diperhatikan anak-anak itu. Siapa yang menghadirkan agama? Orang yang merampas haknya anak yatim piatu. Mesti dimakan anak yatim piatu, tapi dimakan sendiri. Itu yang menghadirkan agama Allah. Dosa besar. Jangan. Itu ayatnya tadi akan dimasukkan ke neraka jahanam lah itu. Nggih. Wis nanti jatuh Pak Dibari. Koordinasi karo Pak Ahmad. Nggih. Pak Ahmad, panitianya ada berapa ini? Pak Ahmad? Panitianya ada 20. 20? Iya. Benar? Benar. Tak siapkan bermalam di villa saya di Gucik. Amin. Pak Dibari sakit. Coba kalau rapat sama diajak kena wis. Iya. Gaji 22 orang. Siap. Pak RW ikut. Bermalam di sana ya. Siap. Bojone dinggok. Amin. Diajak nih kena. Kalau bojone berarti 20 kamar Pak Dibari. Ya, 22 Pak Camat. Bojone dinggok ning kana kok ya. Kita bukan kok mati. Wong mereka bakalnya mati mboten ya. Kalau takoni malaikat, pernah gak tidur di hotel bintang 3? Itu hotel bintang 3 punya saya di Gucci. Mandi air hangat di kolam renang. Ya, bukan takoni malaikat, anu takonnya menang baik. Pernah punya siapa punya pembuati. Kita bukan. Matur nuwun, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.